Salam jumpa lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Renungan Kelana Sabda edisi Minggu 6 September 2020. Bacaan Injil yang akan kita mendengarkan pada kesempatan ini diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disaksikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara-saudari, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil yang baru saja mendengarkan bersama, Yesus memberikan sebuah pesan untuk kita, adalah saling menegur satu dengan yang lain. Kita melihat kembali di dalam ayat pertama tadi, dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Artinya kita semua diajak untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, saling memberikan dukungan, saling memberikan motivasi. Apabila di antara kita ada satu saudara atau saudari yang berbuat kesalahan, jangan dijadikan sebagai bahan cerita untuk dikisahkan kepada orang lain. Melainkan yang perlu dilakukan adalah menegur secara 4 mata, artinya menegur secara individu. Tetapi dilihat dari realitas hidup manusia, kita seringkali hadir sebagai hakim yang memberikan penilaian pada hal-hal keburukan orang lain daripada menerima nasihat atau teguran dari saudara kita sendiri. Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, jika ia tidak mau mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disaksikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dalam perikop ayat ini merujuk pada penyesalan. Sangat kuat membantu penyelesaian masalah di dalam persekutuan jemaat. Lebih baik diselesaikan melalui jalur persekutuan jemaat daripada melalui jalur hukum. Setiap gereja selalu mempunyai ketentuan atau oknum yang mengatur masalah. Mungkin ada orang yang bersalah kepada kita atau kepada orang lain yang kita saksikan. Bila ada, kita jangan membiarkannya, tetapi lakukanlah sesuai jenjang penggembalaan di atas.
lakukanlah dengan baik, kasih dan takut akan Tuhan. Tujuannya agar dia mau mengakui dan menyesal akan dosa-dosanya, supaya dia mau bertobat. Bila demikian, dia akan memperoleh keselamatan. Para saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pegangan bagi kita adalah pertobatan dan juga doa. Pertobatan itu merujuk pada sebuah penyesalan. Penyesalan itu melalui doa. Doa itu memberikan kita untuk menemukan hal baik dan buruk di dalam kehidupan kita. Semoga dalam bulan kitab suci ini mengajak kita untuk membaca kitab suci dan mendalaminya lebih mendalam, dan menghayati sabda Allah itu sebagai penyegar air hidup bagi panggilan hidup kita. Semoga Tuhan memberimu damai.